Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama adamal asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat, lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar. Tafsirnya adalah, dan diajarkannya kepada Adam nama-nama kesemuanya, ya, maksudnya nama-nama benda dengan jalan memasukkan ke dalam kalbunya pengetahuan benda-benda tadi yang ternyata bukan saja benda-benda mati, tetapi juga makhluk-makhluk berakal. Kepada para malaikat, lalu Allah berfirman untuk memojokkan mereka, ya, beritahukanlah kepadaku, sebutkanlah nama-nama mereka, yakni nama-nama benda itu. Jika kamu memang benar, ini maksudnya bahwa tidak ada yang lebih tahu daripada kamu di antara makhluk-makhluk yang kuciptakan, atau bahwa kamulah yang lebih berhak untuk menjadi khalifah sebagai jawab, ya, syarat-syarat ditunjukkan oleh kalimat sebelumnya. Ayat berikutnya Al-Baqarah ayat 32. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Tafsirnya, jawab mereka, Maha suci Engkau, artinya tidak sepatutnya kami akan menyanggah kehendak dan rencanamu. Tak ada yang kami ketahui kecuali sekedar yang telah Engkau ajarkan kepada kami, yaitu mengenai benda-benda tersebut. Sesungguhnya Engkaulah sebagai taukid, ya, atau penguat bagi Engkau yang pertama, yang Maha tahu lagi Maha bijaksana, sehingga tidak seorang pun yang lepas dari pengetahuan serta hikmah kebijaksanaanmu. Ayat berikutnya Al-Baqarah 33. Qala ya Adamu ambi'uhum bi asma'ihim falamma amba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum ta'tumun. Allah berfirman, hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini. Maka setelah diberitahukan kepada mereka nama-nama benda itu, Allah berfirman, bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan. Tafsirnya, ya, Allah berfirman, hai Adam, beritahukanlah kepada mereka, maksudnya kepada para malaikat itu, nama-nama mereka, yakni benda-benda itu, maka disebutnya satu persatu menurut nama masing-masing berikut hikmah ciptaannya oleh Allah. Maka setelah diberitahukan kepada mereka nama benda-benda itu, Allah berfirman kepada mereka guna mencela mereka, bukankah sudah kukatakan kepada kalian bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi. Maksudnya mengetahui barang yang tersembunyi pada keduanya, dan mengetahui apa yang kamu lahirkan, yaitu ucapan yang kamu keluarkan, yaitu kepada hendak engkau jadikan, dan seterusnya. Dan apa yang kamu sembunyikan, yaitu ucapan yang kamu sembunyikan, seperti Allah tidak pernah menciptakan makhluk yang lebih mulia dan lebih pandai dari kami.
Ayat berikutnya ayat 34, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbaru wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan tak kabur, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Tafsirnya dan itu ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Maksudnya sujud sebagai penghormatan dengan cara membungkukkan badan. Maka mereka pun sujud kecuali iblis, yakni nenek moyang bangsa jin yang ada di antara para malaikat. Ia enggan, tak hendak sujud dan menyombongkan diri dengan mengatakan bahwa ia lebih mulia daripada Adam. Dan iblis termasuk golongan yang kafir dalam ilmu Allah Ta'ala. Ayat yang berikutnya ayat ke-35. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zaujukal jannata wa kula minha zahadan haitsu syi'tuna wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minad dhalimin. Ya. Dan kami berfirman, hai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini, dan makanlah makanannya yang banyak lagi baik di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Ya. Tafsirnya, dan kami berfirman, hai Adam, berdiamlah kamu, yakni kamu sendiri, kamu yang kedua berfungsi sebagai penguat bagi yang pertama, dan dihubungkan dengannya yang ditampilkan sebagai dhamir atau kata ganti yang tersembunyi bersama istrimu, yakni Hawa yang diciptakan dari tulang rusuk Adam sebelah kiri dalam surga ini, dan makanlah di antara makanan-makanannya yang banyak dan tidak dilarang, ya, di mana saja kamu sukai, tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, pohon anggur atau batang gandum ini atau lain-lainnya. Maksudnya jangan memakan buahnya hingga kamu menjadi orang-orang yang zalim atau durhaka. Ayat berikutnya ayat 36. Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fihi wa qulna habitu ba'dukum li ba'di aduwwun walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Lalu keduanya digelincirkan oleh setan dari surga itu dan dikeluarkan dari keadaan semula. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. Tafsirnya, lalu keduanya digelincirkan oleh setan, oleh iblis, dan menurut suatu qiraat fa'azalahuma artinya maka iblis pun menyingkirkan keduanya atau daripadanya. Maksudnya dari dalam surga dengan memperdaya serta mengatakan kepada mereka, maukah kalian saya tunjukkan suatu macam pohon kekal yang akan mengekalkan kehidupan kalian? Itulah dia syajaratul khuldi atau pohon keabadian. Ia tidak lupa bersumpah atas nama Allah bahwa mereka hanyalah hendak menyampaikan nasihat dan anjuran baik belaka. Maka Adam dan Hawa pun memakan buah itu, dan Allah mengeluarkan mereka dari keadaan yang mereka alami semula, yakni dari nikmat surga. Dan firman kami, turunlah kalian, maksudnya ke bumi, yakni kalian berdua bersama anak cucu kalian itu menjadi musuh bagi yang lain, disebabkan penganiayaan sebagian kalian terhadap lainnya.
Dan bagi kalian tersedia tempat kediaman di bumi, artinya tempat menetap dan kesenangan berupa hasil tumbuh-tumbuhan yang kalian senangi dan dapat kalian nikmati sampai waktu tertentu, maksudnya hingga saat datangnya ajal kalian nanti. Ayat yang ke-37. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Tafsirnya, kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, yakni dengan diilhamkannya kepadanya. Menurut suatu qiraat, Adama dibaca nasyab, sedangkan kalimatun dibaca rafa, sehingga arti kalimat menjadi maka datanglah kepada Adam kalimat dari Tuhannya, yakni yang berbunyi Rabbana zolamna anfusana, artinya ya Tuhan kami telah berbuat aniaya kepada diri kami, dan seterusnya. Maka Adam pun menyampaikan doanya dengan ayat tersebut. Maka Allah menerima tobatnya, artinya mengampuni dosanya. Sesungguhnya Dia Maha Penerima tobat terhadap hamba-hambanya, lagi Maha Penyayang terhadap mereka. Ayat yang ke-38. Qul naghbitu minha jami'a fa imma ba'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kami berfirman, turunlah kamu semuanya dari surga itu, kemudian jika datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Tafsirnya, kami berfirman turunlah kalian daripadanya, maksudnya dari surga tadi. Kemudian jika asalnya dari inma yang diizomkan menjadi imma, yang berarti jika in huruf syarat dan ma sebagai tambahan, datang petunjukku kepada kalian berupa kitab dan rasul, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku lalu ia beriman kepadaku dan beramal serta taat kepadaku, niscaya tak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka berduka cita, yaitu di akhirat kelak, karena mereka akan masuk surga. Ayat yang ke-39. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat kami, mendustakan kitab-kitab suci kami, mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Mereka tetap tinggal di sana untuk selama-lamanya, tidak akan mati dan tidak pula akan keluar. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Itulah tadi Bapak Ibu Saudara sekalian, surat Al-Baqarah ayat 31 sampai 39. Semoga apa yang saya bacakan bermanfaat, menjadi amal soleh buat diri saya sendiri, dan mudah-mudahan bermanfaat pula buat saudara-saudara, Bapak Ibu, teman-teman, sahabat semua yang ikut menonton video ini. Dan tentunya dalam saya membacakan tadi banyak kesalahan, mohon dimaafkan dan mohon bimbingannya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.